Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para santri di berbagai penjuru negeri tercinta, khususnya santri pesantren modern Al-Amanah. Pagi hari ini pagi yang istimewa, tidak seperti biasanya. Pagi yang sangat menegangkan. Yang pertama, karena ada kegiatan rapid test di pesantren kita. Tentu resikonya kalau ada yang reaktif, kita harus mengambil tindakan agar anak yang reaktif tersebut bisa melakukan karantina mandiri di rumah, dan kita bekerja sama dengan dinas terkait untuk bisa memantau anak-anak yang reaktif sampai mereka selesai karantina. Para santri, saya minta doa kepada para santri semuanya dan juga wali santri, kepada masyarakat yang ikut program ini. Moga-moga kegiatan rapid test di pagi hari ini bisa berlangsung dengan baik. Semua santri dalam keadaan sehat. Para santri, sebelum saya teruskan vlog ini, jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial yang lain. Kepada mereka yang sudah subscribe, saya sampaikan terima kasih. Moga-moga vlog baru yang mampir di pintu gawai kalian menjadi vlog yang menghibur, yang informatif, yang memberikan inspirasi agar kita bisa menghadapi situasi seperti ini dengan ketabahan, dengan tetap rasa gembira, tetap produktif. Karena ketika vaksin untuk COVID belum ditemukan dan tingkat penyebaran COVID masih luar biasa, khususnya di Sidoarjo ini, maka kegembiraan, optimisme, kebahagiaan akan menjadi faktor penting untuk menghadapi COVID-19 ini. Para santri, dan hari ini kita berbahagia, tidak biasanya di tempat kita kedatangan Forkopimka. Ini Pak Kapolsek, Bapak Haji Muhammad Khalil, dan Bapak Camat, Bapak Agus Maulidi. Keduanya adalah Forkopimka. Beliau, Pak Camat, kemudian Pak Kapolsek, dan Ramil adalah 3 serangkai yang mengawal ikhtiar untuk mencoba memberikan pencerahan, penjelasan kepada masyarakat agar setia kepada protokol kesehatan. Assalamualaikum Pak Maulidi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabar panjenengan? Alhamdulillah. Gimana ini aktivitas jenengan? Pasti membuat berat badan turun nih. Selama COVID-19 ini. Gimana kabarnya? Kami bersama Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil selalu memantau. Jadi semua wilayah Krian ini, terutama dari 22 desa kelurahan ini, alhamdulillah bisa kita pantau semuanya. Dan ini mengingatkan kepada masyarakat, memang protokol kesehatan ini sangat penting sekali. Jadi alhamdulillah perkembangan COVID di Kecamatan Krian tidak begitu signifikan. Jadi alhamdulillah perkembangannya landai terus. Ini mudah-mudahan seperti ini terus. Amin. Tinggal kesadaran masyarakat saja yang harus baik untuk melaksanakan protokol kesehatan dengan baik juga. Jadi ini sehingga nanti tercipta new normal itu dengan bagus. Jadi ini tinggal masyarakat, kemandirian masyarakat ini yang sangat penting. Lewat kampung-kampung tangguh ini kok. Itu yang bisa kita berikan untuk pemahaman kepada masyarakat, supaya hidup bersih, itu yang sangat penting. Jadi selalu pakai masker, selalu cuci tangan, itu yang paling penting, dan selalu jaga jarak. Dan selalu kalau tidak ada kepentingan selalu di rumah saja. Itu yang kita sampaikan kepada seluruh. Terima kasih. Satu kata, sabar. Pak Kapolsek,
Nyenengan makin kurus ini selama COVID-19 ini, karena memang capek tapi pahalanya besar ini. Pak Kapolsek, gimana pengalaman untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat dari aspek yang di bawah tanggung jawab kepolisian itu gimana? Matur nuwun Pak Yai. Untuk langkah kita dalam menghadapi COVID-19 ini, kita melaksanakan kegiatan kuratif. Dalam artian kita mengantisipasi pengembangan atau memutus rantai penyebaran virus corona ini dengan langkah kita melakukan tracing kepada masyarakat yang ada yang terindikasi adanya COVID-19. Yang kedua, apabila kita ada mencurigai hal itu, kita melakukan testing. Nah, kalau memang testing ada indikasi positif, kita harus mau treatment. Itu ada intervensi kepada orang itu agar mau dilakukan isolasi. Memberikan edukasi kepada masyarakat dalam penyadaran tentang adanya COVID ini tidak mudah. Gitu ya. Memang trust masyarakat terhadap aparat COVID ini semu, sehingga adanya penambahan yang terinfeksi, apalagi PSBB sudah diselesaikan. Selama PSBB transisi ini aja perkembangan agak naik. Walaupun naiknya di wilayah Kecamatan Krian ini landai kita. Nah, harapan kami dengan adanya testing rapid ini, itu mungkin pembelajaran yang sangat bagus untuk melakukan pencegahan terhadap perkembangan COVID-19. Mudah-mudahan dengan rapid ini negatiflah semuanya yang ada, baik yang ada di sini atau masyarakat Kecamatan Krian, sehingga infeksi virus ini cepat menurun. Di beberapa daerah Pak Camat itu kan ada kasus misalnya sudah meninggal, sudah ditentukan COVID, tapi oleh keluarga diambil sehingga terjadi pertikaian antara aparat dan masyarakat. Gimana? Di Krian pernah terjadi nggak? Nggak sampai terjadi. Nggak ada seperti itu, ya? Alhamdulillah. Jadi nggak sampai terjadi karena masyarakat juga sudah paham ya, diberi pemahaman yang baik. Kalau mereka memang betul-betul ada indikasi itu diperlakukan protokol COVID, Pak Yai, untuk pemakamannya memang seperti itu. Ya harus diterima seperti itu. Biasanya memang yang dari rumah sakit itu yang biasanya mereka akan diperlakukan seperti itu, karena ini juga rumah sakit juga tidak menanggung resiko karena nanti tidak sampai terjadi wabah yang baru di sekitar rumah yang korban COVID ini. Itu yang kita pahamkan, kita sampaikan, kita berikan pemahaman yang baik. Yang kedua, perlunya ada koordinasi Pak ya. Koordinasi dan kepada pihak rumah sakit, dengan desa, dengan keluarga, bahwa orang itu dimakamkan atau ditangani secara SOP COVID itu ada agar tidak adanya penyebaran atau pengembangan COVID-19, sehingga lebih aman. Cuma kita himbau oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab, kalau ada yang meninggal indikatornya COVID, saya harapkan hak-hak
jenazah tetap diberikan. Misalnya memandikannya, mengkafani, kemudian mensolati. Ini adalah hak jenazah. Jangan sampai ada COVID langsung dimasukkan plastik, langsung dimasukkan peti. Wah, ini akan membuat, kan masalahnya ada kaitannya dengan agama, yang itu yang seringkali tidak dipahami oleh sebagian orang ya. Itu bincang-bincang kita dengan Pak Camat, berkaitan dengan Pak Kapolsek, dan kalian juga bisa melihat kesungguhan para petugas dari Dinas Kesehatan untuk melakukan rapid kepada seluruh santri pada hari ini. Memang rapid tidak dilakukan di satu waktu, nanti akan ada berapa gelombang? Ada 6 gelombang. 6 gelombang dilakukan, ikhtiarnya, semangatnya, ikhtiar yang maksimal. Dengan ikhtiar yang maksimal, moga-moga kita diberikan kesehatan. Amin, amin. Kepada masyarakat, ya, mumpung ada Pak Kapolsek dan Pak Camat, barangkali pengen 1-2 kalimat untuk masyarakat. Terima kasih. Jadi untuk semuanya saja, masyarakat terutama ya, ini lakukanlah protokol kesehatan dengan baik, ya, terutama pakai masker, kemudian cuci tangan, selalu cuci tangan dengan air yang bersih, air mengalir, dan pakai sabun. Kalau tidak pakai ada sabun ya pakai hand sanitizer. Itu kemudian selalu jaga jarak. Ya. Jadi sementara ini tidak pakai salaman, tidak masalah. Yang penting hatinya, itu saja. Kemudian kalau tidak ada kepentingan apapun itu silakan di rumah saja. Ya, ini untuk memotong mata rantai, memutus mata rantai COVID-19. Oke, Pak Kapolsek, barangkali ada pesan untuk masyarakat. Hanya satu pesan kami adalah disiplin. Disiplin mematuhi protokol kesehatan itu aja. Tolong dilaksanakan itu, insya Allah dengan protokol kesehatan kita terhindar dari wabah COVID-19. Demikian vlog kita hari ini, kan kita sambung ini dengan petugas dari Dinkes agar perbincangan ini menjadi lebih sempurna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bapak. Ibu Emi, ini beliau dari Dinkes dan petugas lapangan yang bertanggung jawab terhadap rapid yang dilakukan di seluruh kabupaten. Gimana Ibu selama proses rapid ini sudah berapa ribu yang dilakukan di Sidoarjo? Kalau di GOR itu sekitar 5.500, Bapak. Ya. Kemudian kalau untuk seluruh kabupaten? Seluruh kabupaten ada yang dilakukan di Puskesmas. Oh gitu ya? Ya, seluruhnya nanti dengan sini kisaran 12.000 di bulan ini ya. Di bulan Juli aja. Juli. Yang sebelumnya kami belum terlibat, jadi tim ini baru dibentuk untuk ke GOR tanggal 12 kemarin. 12 Juni. Jadi pertengahan Juni Dinas Kesehatan membentuk tim rapid test begitu. Dan saya bertanggung jawab di dalam begitu. Kalau untuk pesantren berapa yang sudah? Pesantren yang mau berangkat ke Gontor kemarin lewat GOR itu sekitar 700. 700. Ya. Kemudian kalau untuk pesantren di Sidoarjo sendiri sudah berapa pesantren? Pesantrennya ada di Sidoarjo baru sekali ini. Baru sekali ini ya. Ya dengan Al-Amanah ya Bapak. Ya. Yang kemarin di Waru itu dengan Bapak Wabub itu juga bukan pesantren tapi difasilitasi oleh Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama. Ya, Okay. Waru. Ini di Sidoarjo termasuk Surabaya Raya yang perkembangannya masih terus meninggi ya. Kira-kira apa yang perlu pesan dari Ibu kepada kami dan juga kepada masyarakat yang menyaksikan ini? Ini kan new normal sedang berjalan. Ya. Tetap dengan protokol kesehatan. Ya. Tidak boleh ditinggalkan, masker harus, kemudian tetap jaga jarak begitu Bapak. Iya. Yang rawan, apakah di pondok pesantren itu ada makan bersama begitu? Makanya pakai piring sendiri-sendiri. Maksudnya di ruangan bersama-sama begitu itu yang menjadi rawan karena dia sudah membuka masker. Iya. Jadi mungkin kalau perempuan disarankan pakai ini aja, jadi bisa makan tetap menggunakan. Karena yang paling rawan adalah ketika makan. Ya, karena kita nggak tahu ya Bapak, hari ini misalkan non reaktif
90% gitu. Belum tentu itu memang bebas COVID gitu. Karena ketika virus itu masuk ke dalam tubuh masih butuh waktu 7 sampai 14 hari untuk berproses ya. Begitu. Jadi misalkan hari ini non reaktif itu belum dijamin bahwa gitu. Belum bisa. Karena meskipun reaktif pun belum. Jadi meski dia misalkan hasilnya reaktif hari ini, apakah dia COVID? Belum, Bapak. Nanti ada proses pemeriksaan lanjut yaitu swab atau PCR yang akan melihat bahwa untuk menindaklanjuti yang reaktif tadi. Virus yang masuk ini adalah virus corona. Gitu ya. Mungkin siswanya atau santrinya lagi flu, dia bisa jadi reaktif juga bisa. Kita jenisnya apa? Ada virus. Dan ketika reaktif belum tentu corona ya. Nunggu swab juga ya. Itu yang nanti untuk positif atau positif negatif dari virus corona ini dengan PCR atau swab. Gitu. Itu mengambil lendir yang ada di tenggorokan atau di hidung gitu. Nah, ini penting diketahui oleh para santri, wali santri di rumah atau masyarakat yang mengikuti program ini. Rapid ini hanya tes awal. Ya, kayak penyakit belum pertama, belum hanya mendeteksi sistem imunitas ya, tubuh. Iya, betul. Artinya belum pasti ya. Tempat cuci tangan ada beberapa titik ya Bapak. Juga banyak, sudah kita siapkan. Dia harus sering cuci tangan. Karena ketika virus itu menempel dengan sabun sebenarnya sudah hilang. Jadi hidup sehat ya. Gitu ya. Sehat dari alam pondok kan di sini ada pondestrennya kan? Ya ada. Nah itu diterapkan. Germasnya diterapkan, hidup sehatnya, makannya, cuci tangan itu diterapkan insya Allah. Insya Allah ketika di sini akan banyak ya Pak? Ya, berinteraksi banyak. Ya betul lah, itu yang kadang-kadang mengkhawatirkan. Tapi kami harus tetap mengambil risiko. Sudah dilakukan penyaringan pertama sebelum masuk ke pondok pesantren, sudah dilakukan tes atau rapid test. Itu sudah paling tidak akan begitu reaktif kan sudah terpisah gitu ya. Dikembalikan ke daerah asal. Tadi saya dengar ada beberapa dari Gresik sama dari Surabaya. Itu kan luar kabupaten. Terima kasih Bu Emi. Demikian vlog kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirat wabillahi hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami telah melaksanakan rapid test dan hasilnya non reaktif. Yeay!